Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai saja ya karena sudah eh, waktunya menunjukkan setengah empat. Pertemuan kali ini di mata kuliah SRE ini tidak ada materi, eh, tidak ada tugas juga ya. Saya hanya akan menyampaikan sedikit mengenai mekanisme UTS. Ya, jadi seperti apa UTS-nya, kemudian kapan. Nah, ini nanti akan dibahas ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Saya coba presentasikan. Oke, sebentar. Sudah muncul belum ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi pertemuan kali ini akan membahas mengenai mekanisme UTS ya. Ada dua agenda hari ini, tidak banyak ya. Penjelasan mekanisme UTS seperti apa, kemudian nanti ada sesi diskusi baik mengenai materi maupun tanya jawab ya sekitar materi maupun UTS. Nanti silakan ditanyakan saja kira-kira hal-hal apa saja yang terkait dengan perkuliahan kita, kemudian dengan UTS nanti seperti apa. Tapi saya akan jelaskan dulu untuk UTS-nya, nanti untuk sesi diskusinya di akhir ya, di sesi tanya jawab ya nanti sekalian. Saya jelaskan dulu untuk UTS-nya, mekanismenya seperti apa. Di sini saya sampaikan bahwa pertemuan 7 hari ini dan nanti UTS ya, karena minggu depan sudah mulai ujian tengah semester selama 2 minggu. Nah, untuk pertemuan 7 kali ini online meeting kita membahas mekanisme UTS plus nanti silakan lakukan absen di Kulino ya, seperti biasa. Nah, nanti bagi yang tidak ikut atau ketinggalan, rekaman online meetingnya akan diupload seperti biasa. Nah, untuk UTS nanti berupa kuis ya. Biasanya kalau UTS atau ujian itu biasanya ada dua macam. Yang pertama ada versi assignment atau penugasan. Biasanya ada soal, kemudian dikerjakan, lalu ditulis. Nah, biasanya kalau yang model assignment biasanya untuk mata kuliah yang biasanya hitungan, misalkan matematika atau algoritma dan lain sebagainya ya, yang membutuhkan penjelasan di kertas. Nah, karena ini mata kuliah teori dan saya pun dulu diwajibkan menggunakan mode quiz ya. Jadi mungkin kalian juga sudah berpengalaman menemui beberapa mata kuliah, ada yang model assignment, ada juga mungkin yang model quiz. Nah, di sini saya termasuk ke dalam yang modelnya quiz ya. Nah, untuk penjelasannya next slide. Jadi penjelasannya, nah untuk jadwal UTS mata kuliah kita SRE ini kebetulan SRM 4811 ini nanti UTS-nya hari Senin 26 April ya, kalau dilihat jadwal di Siadin. Nanti coba kalian cek lagi ya, siapa tahu berubah jadwalnya. Nanti mohon konfirmasi di grup ya. Kalau misalkan jadwalnya berubah atau tidak sesuai. Nah, tapi kalau di Siadin saya, uh, kelas ini nanti ujiannya hari Senin tanggal 26 April ya. Berarti 2 minggu lagi dari sekarang. Nah, kalau walaupun minggu depan sudah UTS, tapi UTS SRE nanti dimulai tanggal 26 ya. Kalau jamnya ya tentunya menyesuaikan ya, dari setengah 4 sampai jam 6. Nah, nanti kalau misalkan ada yang berhalangan tidak bisa mengikuti di jadwal ini, nanti mohon konfirmasi ke saya. Tapi jangan
setelah UTS, kalau bisa sebelum UTS ya. Nanti bisa dimajukan atau bisa mundur, tapi nggak akan terlalu lama ya, karena batasnya eh, nanti sampai hari Jumat tanggal 30 April itu maksimal harus melaksanakan UTS ya. Jadi kalau bisa misalkan tanggal 26 ini nggak bisa, 27-nya nanti sudah ujian susulan. Misal seperti itu ya. Nah, itu untuk jadwalnya. Nah, mohon dicatat dan disesuaikan dengan jadwal yang ada di Siadin kalian. Kalian cek di Siadin sudah sesuai atau belum ya. Kalau misalkan kok beda, berarti ada perubahan. Lalu kalau sudah sama ya sudah berarti. Oke, selanjutnya setelah jadwal ini ada mekanismenya ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa UTS-nya berupa kuis ya. Jadi kuis ini menjawab soal langsung di Kulino. Biasanya kalau untuk kuis ini ya karena saya masuk kategori utama, ada soal berbentuk kuis ya. Kuis ini berarti jawabannya dipilih dan ditulis langsung di Kulino. Nah, kalau misalkan assignment, kalian bisa misalkan download soalnya, kemudian kalian kerjakan di kertas, ditulis tangan misalkan atau diketik. Nah, kalau untuk yang model kuis nanti dipilih dan ditulis langsung di Kulino. Nah, untuk soalnya nanti berupa pilihan ganda dan true false ya, betul atau salah. Ini ada 30 soal, kemudian ada juga 2 soal esai. Nah, untuk durasi menjawabnya ini waktunya sangat panjang sekali, sekitar 1 jam. Jadi kalian bisa menjawab selama 1 jam ya, walaupun estimasi atau rentang jadwalnya itu 2,5 jam. Waktu untuk menjawab UTS ini hanya 60 menit. Waktu ini saya kira sudah eh, istilahnya lebih ya, karena ini mata kuliah teori, kalian tinggal download materinya, semua sudah saya upload di Kulino dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 kemarin ya. Nah, kebetulan hari ini tidak ada materi, jadi yang jadi bahan adalah 1 sampai 6 plus nanti mungkin ada dari misalkan dari tugas-tugas ya. Nah, itu juga dipelajari tugas masing-masing ya. Nah, ini sekitar 60 menit ya. Ini waktunya saya kira banyak karena ini mata kuliah teori dan kalian bisa buka buku, istilahnya bisa open book, bisa open device, open apapun tanpa ada pengawas. Dan semua soalnya ini sudah ada di materi itu ya. Jadi saya nggak buat soal dari di luar selain materi yang saya berikan ya. Jadi semua ada di PPT yang saya berikan beserta penjelasannya di situ. Nah, ini untuk penjelasannya. Kemudian dari sisi materi ya, tadi sudah dijelaskan materi tesnya dari pertemuan 1 sampai 7 berarti include hari ini ya. Kalau misalkan hari ini ada penjelasan berarti nah itu juga masuk ya. Tapi saya kira materinya hanya dari pertemuan 1 sampai 6 ya. Kemudian dipastikan siapkan materi dengan baik ya. Kalau misalkan perlu ya silakan kalian print materinya semua. Kemudian itu yang akan menjadi apa namanya, istilahnya senjata untuk ya untuk persiapan materinya. Jika muncul soal ini nanti tinggal cari misalkan di bagian ini. Nah, itu menyiapkan ya, salah satu menyiapkan. Jadi walaupun waktunya panjang 1 jam, saya kira kalau persiapannya kurang baik juga hasilnya tidak akan maksimal. Karena kalau kalian misalkan cari di Google jawabannya juga mungkin ada yang ketemu, ada yang tidak ya. Akan lebih baik menyiapkan materi yang saya berikan saja. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, nanti harap membaca instruksi terlebih dahulu ya. Di Kulino itu nanti di penjelasan sebelum UTS itu kalian baca instruksinya dulu, dibaca pelan-pelan, dipahami, baru bisa mengerjakan ya, baru kalian kerjakan. Jadi tidak usah terburu-buru. Misalkan
kuisnya dibuka 15.30. Nah, kalian tidak harus mengerjakan 15.30. Kalian kerjakan jam 4 pun nggak masalah. Kalau kalian mulai jam 4, misalkan jam 16, ya berarti nanti bisa selesai jam 5 sore. Kalau kalian gunakan 60 menit itu secara maksimal. Tapi kalau misalkan 30 menit sudah yakin, ya tinggal disubmit jawabannya ya. Nah, untuk kesempatan di UTS itu hanya 1 kali. Kalian bisa apa namanya bisa ulang, asal ada bukti-bukti ya, misalkan wah koneksinya jelek nih, atau misalkan tidak jalan, atau misalkan ada kendala lain. Nah, itu nanti akan saya beri toleransi ya. Jadi saat UTS itu saya akan standby. Kalian bisa apa namanya bisa japri jika ada kendala, nanti jawaban kalian akan saya reset ya. Nah, karena soal ini kuis biasanya soalnya random, dan tidak akan sama dengan temannya ya. Jadi fokus sama soal masing-masing saja gitu ya. Nah, ini kesempatannya hanya 1 kali. Kemudian ini juga penting, nanti akan ada simulasi ya. Simulasi mengerjakan UTS ya, mungkin kalian juga sudah berpengalaman bagaimana mengerjakan soal model kuis. Nah, bagi yang belum atau misalkan mau coba lagi, silakan ada simulasi di Kulino pertemuan 7 itu ada simulasi mengerjakan UTS model kuis ya. Kalian coba-coba saja di situ, nanti ada apa namanya 3 kali kesempatan untuk mencoba, dan soalnya nanti dari soal itu bisa juga masuk di UTS gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan absen ya setelah ini, tapi kita berdiskusi dulu dan mungkin ada tanya jawab. Itu penjelasan dari saya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau misalkan tanya di chat juga boleh ya. Silakan, ada yang mau bertanya dari yang saya sampaikan. Cek. Sementara belum ada, Pak. Sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Egi tadi mengenai UTS-nya, Pak. Oke. Oke, ini sudah jelas. Oke, saya ini dulu presentasikan dulu untuk di Kulinonya ya. Mana nih? Kulinonya sebentar. Jadi di Kulino ini ada, ya, saya share screen dulu untuk Kulinonya. Sudah muncul belum ya Kulino saya? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Oke, saya akan coba ini masuk sebagai mahasiswa. Di sini di pertemuan, nah ini sudah ada materinya ya. Ini buku-buku yang saya gunakan, ada RPS-nya juga. Mungkin bagi yang belum sempat download, kalian silakan download. Ini udah ada di Kulino, semuanya udah lengkap. Nah, referensinya. Kemudian di pertemuan 1 ini ada materi ya, kalian bisa download materinya. Pertemuan 2 juga ada ya. Nah, untuk tugas-tugas ya, ini beberapa sudah ada yang saya cek ya. Saya mohon nanti seperti dulu yang pernah saya post di grup, kalau ada tugas berupa pertanyaan ya, ini mengenai apa namanya pendapat individu, tolong dijawab sendiri saja. Tidak usah copy punya temannya ya, karena ketahuan kalau sama. Nah, itu nanti nilainya tidak maksimal. Oke, ini ada materi pertemuan 2. Pertemuan 3 juga ada. Pertemuan 4 ada ya di sini. Nah, pertemuan 4 ada. Kemudian pertemuan 5 juga ada materi, ini sudah saya upload. Kalian bisa download. Pertemuan 6 juga ada. Ya, pertemuan 7 ini nggak ada materinya ya. Tapi tolong absen di sini ya. Forum pertemuan ke-7 hari ini sudah saya buka dari 15.30 sampai nanti
kurang lebih 5 hari ke depan ya. Jadi jangan sampai lupa absen ya. Ini link Google Meet-nya tadi yang belum gabung. Kemudian ini ada simulasi ya, simulasi UTS. Ini hanya simulasi saja. Jadi kalau di sini simulasinya soalnya terdiri dari 5 soal pilihan ganda dan true false saja. Kalau di ujian sebenarnya di UTS nanti soalnya akan nambah ya jadi 30 pilihan ganda plus 2 soal esai. Nah, jawaban masih sama, ditulis secara langsung di Kulino. Kemudian ini karena 5, saya beri nilai 20, jadi 100. Ini untuk simulasi saja. Ini ada tips-tipsnya ya. Jadi disarankan pakai laptop atau PC, kalau bisa jangan pakai HP ya. Waktu pengerjaan ini bisa sampai 16 April, ini untuk simulasinya. Kemudian di simulasi ini ada dikasih kesempatan 3 kali, kalau di ujian sebenarnya hanya 1 kali, plus toleransi ya, kalau misalkan ada kendala, ya, koneksi, misalkan mati listrik dan lain sebagainya, tapi menyertakan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini untuk simulasi, nanti bisa kalian klik di sini seperti biasa. Nah, sebelum mengerjakan itu, baik UTS maupun simulasi dibaca apa namanya ininya, petunjuknya ya atau instruksinya dengan hati-hati dibaca. Kemudian, nah ini sangat penting, lakukan start attempt dulu, kemudian finish. Kalau sudah selesai, lalu jangan lupa untuk submit all and finish, karena ini banyak yang lupa biasanya. Nah, ini nanti ada pilihan di bawah attempt, ini mencoba ya, attempt quiz now kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, nanti akan untuk model soalnya ini nanti saya buat 1 halaman untuk pilihan ganda. Jadi kalian nanti akan ada 30 soal pilihan ganda. Jadi tidak ada next page ya, dibuat seperti ini. 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Ini nanti bisa juga masuk di UTS ya. Ya, walaupun di simulasi kalau kalian coba, nah siapa tahu ini nanti masuk di UTS. Tuh. Nanti dipilih kalau sudah di finish attempt. Nah, kalau ada esai berarti nanti ada esai. Nah, waktu ini akan berjalan kalau kalian sudah start attempt tadi. Nah, ini jalan ya, jalan terus. Kalau misalkan koneksi close, kemudian kalian masuk lagi, ini nanti tetap jalan. Nah, makanya saya beri waktu 60 menit ya, walaupun ini mata kuliah teori. Sebenarnya harusnya tidak 60 menit, tapi tidak apa-apa. Saya biar lebih maksimal nilainya, nanti kalian tinggal cari jawabannya di materi yang sudah saya sediakan. Sebenarnya gampang ya. Sudah saya kasih jalan tol, istilahnya seperti itu. Tolong dimanfaatkan ya. Oke, itu untuk simulasinya. Nanti kalian bisa coba-coba selama 5 hari, tapi hanya 3 kali saja ya. Itu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Pak, izin bertanya. ya. Untuk uji cobanya tadi kan 5 soal, satu soalnya kan bernilai skor 20. Nah, nanti untuk real UTS-nya kan 30 pilihan ganda dan dua esai, itu komposisi nilainya gimana, Pak? Untuk setiap pilihan ganda kan 30, satu soalnya itu 2,5 nilainya. Oh, 2,5 kali 30 nanti sekitar 75. Kemudian 2 soal isai itu masing-masing bernilai 12,5, sehingga totalnya 25, 75 plus 25 ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti ada di penjelasan instruksinya ya, makanya nanti mohon dibaca dengan baik. Gitu ya, Mas Taufik. iya, Pak. Terus untuk uji cobanya nanti ketika kita finish attempt, apakah langsung keluar jawaban yang benar dan salahnya, Pak? Tidak Oh. ya, Jadi kita belum tahu mana yang jawaban kita yang benar dan salah gitu ya, Pak? belum. Nanti saya ini itu nanti kalau untuk UTS-nya apa namanya, kalau UTS-nya tidak akan muncul, tapi kalau di sini nanti bisa saya setting untuk muncul jawaban benar atau salah. Tapi di UTS nanti tidak akan muncul ya. Iya, Pak. Mungkin di apa namanya yang uji coba biar bisa untuk belajar juga, Pak. Jadi kita tahu oh ini masih salah kayak gitu.
Oh gitu. Ya, nanti akan saya coba untuk apa namanya? Saya munculkan ininya ya. Iya, terima kasih ya, Pak. Ya. Yang lain ada pertanyaan lagi atau mau diskusi mengenai materi atau apapun silakan. Ada? Silakan di apa namanya? Diutarakan kalau ada misalkan. Ada nggak yang mau ditanyakan atau di ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya absen dulu ya sambil apa namanya? Sambil menunggu jika ada pertanyaan. Oke, saya panggil sesuai urutan. Yonatan Sebastian. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ada Nur Iman. Oh, nggak ada. Muhammad Atoilah. Hadir, Pak. Oke. Mario. Mario Boni. Nggak ada. Muhammad Ivan. Ya, Pak, hadir. Biliarta Santoso. Hadir, Pak. Nova Arianto. Hadir, Pak. Niam Azhari. Hadir, Pak. Kun Amrin Amanu. Nggak ada. Ahmad Yumna. Yumna nggak ada. Zidni Ilman. Hadir, Pak. Tivan. Tivan Dwi. Tivan mana nih? Tidur. Olia Rizky. Oh ya, maaf mati mic-nya. Oke. Olia Rizky nggak ada. Vincentius. Anaval. Anaval nggak ada. Rizal Naufal. Hadir, Pak. Taufik Kurniawan. Ada ya. Hadir, Pak. Anas Aprilia. Hadir, Pak. Oke. Kevin Nurdiansah. Hadir, Pak. Reza Akbar. Hadir, Pak. Oke. Sudah semua ya. Ada yang belum dipanggil? Sudah. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Anas. Kalau pulangnya malam, kerja apa ini? Halo? Maaf, Pak, itu hanya semisal. Oh gitu. Ada. Kamu atau siapa yang pulang malam? Atau gimana? Ini kan sebenarnya bukan alasan ya, karena kan jadwal kuliahnya kan 15.30 sampai 18. Ada yang kerja lebih dari itu atau bagaimana? Nanti kalau misalkan ada, misal Mas Anas nih pulangnya, misal ada lembur sampai jam 9 malam, hari itu juga hubungi saya. Nanti langsung saya buka, misalkan ngerjakan jam 9 malam sampai jam 12 misalkan. Itu misal ya.
Ya Pak, itu cuman semisal aja kalau ada teman-teman yang pulangnya jam 9. Ya, nanti mohon orangnya sendiri nanti yang menghubungi saya. Gitu aja, gampang. Nanti saya kasih toleransi ya kalau ini. Tapi tentunya soalnya juga beda nanti. Ya, semuanya nanti soalnya random. Kalau kuis ini soalnya random ya. Jadi mohon fokus pada soal masing-masing. Nanti kalau nggak fokus malah bingung sendiri. Mending nanti cari materi sendiri di Kulino itu sudah lengkap. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup Pak. Udah cukup, Pak. Oke, kalau cukup nanti kita bertemu lagi di UTS ya. Berarti masih 2 minggu lagi. Minggu depan berarti tidak ada pertemuan karena sudah masuk ujian dan kebetulan ujian kita di minggu kedua, maka minggu depan istilahnya dalam tanda kutip libur SRE-nya ya. Ya, kita nanti UTS di pertemuan tanggal 26, kemudian setelah itu langsung masuk lagi biasanya. Tidak ada liburnya ya kalau habis UTS. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Ya. wabarakatuh.